Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Mendapat jadi inspirasi pengetahuan itu juga cukup. Jadi kita bisa sudah mulai jadi kayak hub gitu ya, hub untuk tempat orang saling belajar. Orang yang dari luar juga membawa pengetahuan menjadi, makanya kita sebetulnya istilah kita bukan subjek wisata, objek wisata, tapi subjek wisata. Jadi karena ada saling kebelajaran antara yang berkunjung dan yang dikunjungi, apa yang bisa dipertukarkan. Makanya prinsip yang dibangun oleh anak-anak di sini ada bersahabat, belajar, berkarya, bermain, bergembira, itu kan jadi salah satu prinsip yang dipegang anak-anak di sini. Luar biasa banget, Mbak. Jadi juga ada tanggapan nih dari Ferry Bullion. Saya yakin dengan perjuangan Mas Supo dan Mbak Cici melalui komunitas Tanoker ini pastinya sangat mempengaruhi toleransi kehidupan beragama di Ledok Ombo dan sekitarnya. Boleh nggak dijabarin sedikit nih kata Mas Ferry Bullion? Tadi mungkin berangkat juga kan dari Ambon, ada kebudayaan yang untuk toleransi juga, dari Ledok Ombonya juga ada. Nah ini gimana sih sebenarnya kehidupan toleransi, khususnya toleransi beragama di Ledok Ombonya? Ya, saya teringat sekali generasi awal anak-anak yang main di halaman itu, ada beberapa orang yang agamanya kata orang di sini minoritas ya, satu Katolik, satu Kristen. Nah, jadi terutama yang Katolik itu bertetangga, tapi anak-anak luar biasa ya tidak melihat itu menjadi sesuatu yang menjadi kayak tembok. Mereka bermain bersama, dan Noni, adik kelasnya Mas Supo nih, jauh di SMA Katolik ya. Jadi dan orang sering datang, juga pemuka agama, Ibu Nuriyah Abdurrahman Wahid setiap tahun buka puasa atau sahur bersama, dan selalu menyertakan pemuka-pemuka agama dari beragam ya latar belakang. Nah itu menjadi sebuah persaksian gitu, bahwa kami merangkul, mencintai saudara-saudara dengan latar belakang yang berbeda. Peristiwa kedua yang saya nggak pernah lupa adalah kedatangan seorang anak dari Australia yang dididik nggak bertuhan oleh orang tuanya. Nah, anak remaja itu ketika pergi ke sebuah madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar ya, di dusun Palu Ombo, di sebuah desa Sumbersala. Kemudian anak-anak biasanya tanya kalau begitu tuh, sudah punya pacar apa belum dan agamanya apa gitu. Udah punya pacar belum? Oh iya, on the way katanya, sedang pendekatan. Agamanya apa? Saya nggak punya agama. Yang kan kaget, nggak punya agama, kok bisa? Tapi mereka nggak saling menghujat. Kok bisa nggak punya agama, ceritakan. Kemudian dia bercerita gitu, dan mereka sampai nggak kedep gitu ya, kata orang Jawa itu. Oh jadi begitu ya. Dan sampai sekarang pohon yang ditanam si anak Australia itu, Jeremy namanya, tetap dipelihara, yang tidak punya agama ya. Dan nah itulah yang sesuatu yang hubungan kemanusiaan yang memang sudah dituntun oleh kebaikan-kebaikan semua agama, dan juga hati spiritualitas setiap manusia, saya kira menjadi sesuatu yang ingin kami tumbuh kembangkan di Ledok Ombo. Itu kira-kira Mbak. Luar biasa sekali di aku terharu banget dengar tadi yang cerita terkait perbedaan, karena melihat kondisi sekarang kita banyak perselisihan terkait perbedaan, tapi di Ledok Ombo sendiri perbedaan itu bisa menjadi sesuatu yang indah dan saling menghargai satu sama lain.
Nah, aku mau ke Mas Doni nih, Mas. Mas melihat hal tersebut nih, Mas, khususnya untuk toleransi di daerah Ledok Ombo. Secara karakter masyarakat di sana itu gimana sih, Mas? Dan ini apakah bisa untuk orang-orang di Indonesia khususnya bisa melakukan hal yang sama, Mas? Ya, ya Mas Dika, terima kasih. Menurut saya memang di Indonesia ini kan kita berusaha ya, kita masih jatuh bangun untuk menumbuhkan semangat toleransi ini ya. Kita gampang sekali dibeda-bedakan berdasarkan suku atau agama. Nah, satu-satunya cara menurut saya yang bisa memecah kesempitan pemikiran itu adalah dengan pengalaman. Jadi ketika seorang anak berjumpa dengan mereka yang berbeda, lalu mengadakan dialog secara jujur dan setara, tidak punya asumsi, maka dia akan coba bisa melihat gitu, oh iya ya benar gitu. Artinya kita perlu mengenal orang lain langsung. Dan repotnya kadang-kadang yang berbeda itu kan kita anggap sebagai sesuatu yang asing bagi manusia. Dan ini saya rasa sangat wajar sekali secara psikologis, karena ketika kita berada di dalam sebuah lingkungan yang berbeda dengan diri kita, ada nuansa ketakutan. Karena bukan karena ada asumsi, tetapi karena memang kita belum punya pegangan harus seperti apa ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda. Itulah mungkin yang menjadi akar kenapa sulit sekali ya seseorang menghargai perbedaan yang lain, entah itu agamanya, entah sukunya, kalau mereka itu tidak pernah punya pengalaman berinteraksi. Nah, memulai untuk memiliki pengalaman berjumpa dengan mereka yang berbeda, yang lain, atau sekarang ada kata lian seperti itu, orang lain, itu memang perlu memecahkan ini. Jadi, dan pemecahan ini tidak bisa, ya ada orang tertentu yang terpaksa ketemu dengan orang lain yang berbeda. Nah, ini kan kalau terpaksa ketemu kan artinya harus nunggu momen. Tapi kalau orang seperti Mas Supo dan Mbak Farah ini bisa mendesain sebuah ruang, arena, di mana mereka itu ya dipertemukan. Jadi ada semacam social engineering yang memang mempertemukan mereka, sehingga proses pembukaan wawasan, pengertian ini menjadi lebih cepat. Daripada Doni lepas lagi. Saya juga baru balik nih tadi ke Pental. Mas Doni, balik Mas Doni. Mas Doni. Oke, ya baik. Nah, balik dah. Ya oke. Jadi seperti itu Mas Dika. Jadi artinya toleransi dan lain-lain ini mungkin di masyarakat perlu ada semacam ruang bagi anak-anak untuk saling berjumpa dengan berbeda agama, suku, melalui permainan dan lain-lain. Nah ini tentu yang seperti ini butuh dari orang-orang dewasa yang ada di sana, Mas, gitu. Karena kalau orang tuanya tidak diintervensi, tidak didampingi, ya anak-anaknya akan ngikut bagaimana pandangan orang tuanya memandang orang lain yang berbeda. Nah ini memang tidak mudah, tapi saya rasa contoh-contoh yang dari Jember ini, dari Ledok Ombo ini bisa menjadilah. Kita memberanikan diri pada orang tua untuk sungguh-sungguh melihat sebagai sesama manusia, bukan melihat dari perbedaannya. Tadi anak-anak yang dari madrasah itu bisa melihat si Jeremy yang nggak punya agama itu kan bukan karena anak ini agamanya apa atau tidak agama, tapi dia melihat Jeremy ini sebagai manusia. Dan kemanusiaan inilah yang sebenarnya mempersatukan gitu. Ya kita kan, saya sendiri pernah bertemu dengan teman-teman yang anak-anak muda di Italia yang memang dia mengatakan ateis gitu. Ketika saya tanya kenapa, kamu ateismu itu ateis apa sih? Oh ternyata dia ateis, nggak percaya kepada orang-orang beragamanya, Mas. Jadi ateis itu macam-macam alasannya. Ada yang nggak percaya karena orang-orang beragama membuktikan bahwa mereka melihat itu orang Katolik berkelahi bunuh-bunuhan, orang Islam berkelahi bunuh-bunuhan, yang lain juga sama. Jadi buat apa saya gitu? Ada yang melihat dari orang berimannya. Tapi ada yang mengatakan, saya nggak yakin tuh Tuhan itu ada atau tidak. Gitu. Kalau saya sih ya yang penting hidup saya baik, karena toh kalau kita mati nanti kembali ke tanah. Itu ada, saya bertemu dengan teman-teman yang seperti itu. Tapi hidup mereka baik, dipandu oleh hati nurani, dan mereka peduli pada orang lain. Lah saya mengatakan, lah orang-orang seperti ini sebenarnya ngomongnya saja ateis gitu ya. Tetapi sebenarnya hati mereka dipandu oleh, nggak ngerti apa, Tuhan memandu hati mereka gitu. Sehingga istilah orang beragama atau tidak itu kan sebenarnya konstruksi manusia ya. Kita mengelompokkan orang ada agamanya, ada tidak gitu.
Tetapi kalau kita masuk ke substansinya, sebenarnya disitulah di hati itulah ada sumber-sumber yang mempersatukan masing-masing semua ciptaan. Nah, saya rasa untuk menjadi sahabat bagi semua, seperti ensiklik terbaru Paus Fransiskus yang mengatakan fratelli tutti, bahwa kita semua ini bersaudara apapun situasinya. Nah, ini perlu menjadi semacam spiritualitas bagi siapapun. Gitu. Dan anak-anak perlu diintrodusir itu, bahwa kita semua bersaudara, ada bela kandong, ada gotong royong, ada hal lain yang mempersatukan di banyak tradisi di negara kita. Itu Mas Dika yang memang menjadi tantangan kita saat ini. Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.